Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera untuk semuanya. Baiklah, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang manajemen strategi ya. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan, baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita termasuk dalam golongan orang yang termasuk dalam fisabilillah, ya kan? Menuntut ilmu karena Allah. Semoga apa? Harapannya semoga apa yang kita kerjakan menjadi amal soleh. Tadi bukan hanya ilmu yang kita dapatkan, tapi juga amal soleh. Oke, sesuai dengan materi manajemen strategi pada mahasiswa sekalian, saya akan menjelaskan terkait dengan manajemen strategi. Yang pertama, ada bisa dilihat di gambar ya tentang manajemen strategi. Ini sudah saya buat detailnya. Yang kedua adalah pengantar manajemen strategi, analisis lingkungan strategi, perumusan dan tingkatan strategi dan implementasi dan evaluasi strategi. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah pengantar manajemen strategi. Definisi dan evolusi manajemen strategi. Yang pertama, integrasi disiplin. Manajemen strategi merupakan seni dan ilmu yang menggabungkan berbagai fungsi organisasi seperti pemasaran, keuangan, operasional untuk merumuskan serta mengimplementasikan keputusan yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan jangka panjang. Nah, itu salah satu tujuan dari sebuah manajemen strategi. Jadi kita bukan hanya berbicara jangka pendek, tapi juga kita akan berbicara jangka panjang. Yang bagian kedua adalah transformasi historis. Bidang ini telah berevolusi dari sekedar perencanaan anggaran tahunan yang bersifat reaktif pada era tahun 1950-an. Artinya manajemen strategi ini sudah lama diterapkan ya, sebelum kita dilahirkan. Itu sejak era tahun 1950-an menjadi manajemen nilai strategi yang cukup proaktif, di mana fokus utamanya adalah menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan di tengah lingkungan yang dinamis, artinya lingkungan yang tidak menentu ya. Bagian ketiga adalah pengambilan keputusan. Proses ini menekankan pada evaluasi sistem terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal untuk memastikan keberlangsungan organisasi di pasar yang kompetitif. Oke, kita lanjut. Visi dan misi ya. Nah, kita bicara visi. Oke, visi, misi dan tujuan strategis. Penetapan misi. Menggambarkan aspirasi masa depan organisasi yang berfungsi sebagai panduan jangka panjang bagi seluruh elemen perusahaan. Misinya adalah rumusan misi menjelaskan alasan organisasi, cakupan bisnis, nilai utama yang ditawarkan kepada pemangku kepentingan dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan. Penentuannya, tujuan strategis menetapkan target spesifik, menetapkan target secara spesifik atau secara akurat, tetapi harus terukur dan berorientasi waktu untuk mengarahkan pelaksanaan strategi dan guna mencapai hasil yang diinginkan. Artinya efisiensi waktu juga harus diperhatikan dalam membuat suatu tujuan strategi dalam sebuah organisasi atau strategi ya. Oke, selanjutnya manfaat manajemen strategi bagi organisasi, memberikan arah jangka panjang, membantu organisasi menetapkan visi dan misi yang jelas untuk membantu pengambilan keputusan strategis, meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara lebih efektif dan terukur. Selanjutnya, memperkuat keunggulan kompetitif, memungkinkan organisasi untuk mengantisipasi perubahan pasar dan merespon tantangan eksternal dengan lebih adaptif. Oke, kita lanjut. Yang kedua, itu adalah analisis lingkungan strategis. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu, kami persilakan terkait dengan analisis lingkungan strategis. Ada? Kalau silakan ditanyakan dulu kalau ada kurang jelas atau sebelum saya jelaskan silakan ditanyakan. Benar kan? Oke. Yang pertama, seperti yang kita pelajari pada minggu sebelumnya adalah kita membahas tentang analisis lingkungan eksternal. Eksternal arti lingkungan suatu perusahaan yang berada di luar perusahaan, misalnya lingkungan politik,
ya kan, lingkungan ekonomi, lingkungan budaya dan sebagainya. Nah, yang pertama adalah faktor makro. Waktu kita berbicara tentang strategi di jangka panjang dan yang lebih luas atau lebih besar. Analisis PESDAL membantu perusahaan mengidentifikasikan perubahan tren besar di luar kendali mereka, seperti regulasi politik baru yang seperti saya sampaikan tadi adalah lingkungan politik dan sebagainya, fluktuasi ekonomi, artinya ekonomi yang tidak tentu atau mengalami tidak tetap, ya kan, terkait dengan ekonomi bisa jadi inflasi ataupun depresi ekonomi, dan kemajuan teknologi seperti AI yang dapat mendisrupsikan model bisnis tradisional. Nah, ini yang sering-sering tergerus adalah makanya pada bisnis konvensional ataupun tradisional. Selanjutnya adalah struktur industri menggunakan Forbes S5 memungkinkan organisasi mengukur intensitas persaingan melalui evaluasi daya tawar pemasok, ancaman pendatang baru, serta kekuatan pembeli dalam mempengaruhi harga pasar. Selanjutnya adalah antisipasi risiko. Dengan memahami dinamika eksternal secara mendalam, perusahaan dapat melakukan mitigasi risiko terhadap ancaman pasar dan secara proaktif mengambil posisi strategis sebelum kompetitor merespon perubahan pasar yang tersebut. Oke, sampai di sini cukup. Ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Nah, tadi kita berbicara tentang terkait analisis lingkungan eksternal. Sekarang kita berbicara tentang strategi manajemen dalam analisis lingkungan internal. Internal berarti dalam sebuah perusahaan atau organisasi ya tersebut. Nah, sumber daya yang berwujud. Yang pertama adalah sumber daya yang berwujud mengidentifikasikan aset fisik dan finansial, artinya kekuatan perusahaan yang harus kita melakukan sebuah analisis. Finansial yang dapat dikualifikasi untuk mendukung operasional perusahaan secara efisien. Nah, artinya dalam internal kita harus menganalisis kekuatan. Nanti kita kaitkan dengan analisis SWOT, gitu ya. Kekuatan apa perusahaan yang sedang kita bangun atau organisasi yang kita bangun, apa aja kekuatan, kelemahan dan peluangnya yang harus kita peroleh. Selanjutnya adalah kapabilitas organisasi. Mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam mengintegrasikan sumber daya manusia dan proses internal untuk menciptakan nilai tambah. Nah, itu penting ya. Misalnya kita melakukan seminar dan sebagainya dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk menciptakan individu-individu yang profesional dan berintegritas ya. Selanjutnya adalah keunggulan kompetitif berkelanjutan. Nah, ini dalam internal perlu diperhatikan menerapkan kerangka PRIO untuk memastikan sumber daya bersifat langka, berharga, sulit ditiru dan terorganisir dengan baik. Nah, itu salah satu misalnya strategi supaya orang lain tidak bisa meniru atau menciplak produk-produk yang apa yang kita hasilkan dari sebuah perusahaan. Ya. Nah, ini adalah analisis matrix SWOT. Nah, seperti pada minggu-minggu sebelumnya kita sudah sering dengar apa itu SWOT. Tahu SWOT ya? Apa? Strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Threat apa? Strength, kekuatan. Weakness, kelemahan. Kalau opportunity, peluang, dan weakness, threat, ancaman. Ya, jadi dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan, maka kita perlu memperhatikan hal-hal tersebut. Maka kita menganalisis kelemahannya apa, kelebihannya apa, dan peluangnya apa, terus ancaman. Nah, bisa jadi ancaman, misal contohnya adalah pemasoknya yang tidak sesuai, bisa jadi terputus, ya kan, dan sebagainya. Ancaman juga seperti kita bahaskan sebelumnya tadi, yaitu adalah adanya pendatang baru, ada pengusaha-pengusaha baru atau perusahaan baru yang produknya hampir sama dengan apa yang kita buat, ya. Berarti juga kita menganalisis peluang, misalnya pasarnya luas atau tidak, atau cukup dalam ruang lingkup yang kecil ataupun yang lebih luas. Oke ya. Yang pertama adalah identifikasi faktor internal. Kita kembali lagi kepada internal. Apa kita akan mengukur kekuatan kita ini di mana untuk membangun sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Menganalisis kekuatan dan kelemahan organisasi untuk menentukan kapabilitas operasional inti. Nah, ini penting. Kenapa? Kita akan mengukur misalnya dari segi keuangan. Apakah keuangan kita cukup kuat untuk membangun sebuah organisasi atau sebuah perusahaan dalam jangka yang panjang? Artinya apa?
apakah pendanaan itu cukup tidak menjalankan operasionalnya maksimal untuk menutupi biaya-biaya operasional yang akan kita keluarkan sebelum ada produksi suatu produk ataupun barang yang bisa dijual di pasar. Oke, yang kedua adalah evaluasi faktor eksternal. Eksternal, kembali lagi seperti dari sebelumnya, memetakan peluang dan ancaman dari lingkungan pasar guna mengantisipasi perubahan tren industri. Nah, kalau industri ini kan sering apapun namanya usaha itu sering mengalami perubahan tren, ya kan? Nah, itu harus kita melakukan sebuah analisis dalam sebuah menciptakan produk atau perusahaan tersebut. Itu kita melakukannya, ya. Yang ketiga adalah formulasi strategi gabungan, menyusun taktik defensif dan ofensif dengan mengintegrasikan variabel internal dan eksternal secara sistematis. Gitu ya, oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kita masih ada berapa poin lagi? Atau paham? Paham ya? Oke, mudah-mudahan paham ya. Bagian ketiga adalah perumusan dan tingkatan strategi. Kita mulai belajar strategi ya. Oke. Strategi tingkat korporat pertumbuhan stabilitas. Yang pertama adalah pertumbuhan. Perusahaan mengambil langkah ekspansif untuk meningkatkan pangsa pasar dan pendapatan melalui metode organik maupun anorganik seperti akuisisi bisnis terhadap market untuk menguasai pasar konten hiburan global. Yang kedua adalah stabilitas. Strategi yang diterapkan ketika perusahaan memilih untuk mempertahankan operasi yang ada tanpa perubahan besar, biasanya dilakukan saat kondisi pasar stabil atau perusahaan telah mencapai titik jenuh yang menguntungkan. Yang ketiga adalah pensiutan. Fokus utama adalah pada penghematan atau pengurangan aset untuk memulihkan kesehatan keuangan perusahaan yang sedang mengalami penurunan kinerja atau krisis operasional. Bisa jadi pengurangan operasional seperti tenaga kerja dan sebagainya ya, untuk melakukan sebuah efisiensi keuangan. Strategi competitive porters, fokus mengarah upaya pemasaran dan sumber daya pada segmen pasar tertentu atau kelompok pelanggan atau wilayah geografis yang spesifik. Kalau kita contohkan seperti ini, misalnya apa ya? Geografis yang spesifik daerah pesisir misalnya ya, pesisir laut, maka misalnya kita bisa buka usaha yang menyesuaikan dengan kondisi geografis, gitu ya. Yang kedua adalah diferensiasi, menciptakan produk atau layanan unik yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan untuk membedakan diri dengan pesaing. Nah, sebenarnya ini kadang-kadang ini yang kita butuhkan di sini adalah produktivitas saja ya, kreativitas kita terhadap suatu cara memberikan pelayanan terhadap pelanggan. Selanjutnya adalah kepemimpinan biaya, mengupayakan efisiensi operasional dan skala ekonomi untuk menjadi produsen dengan biaya terendah di industri. Nah, kita menekankan biaya yang paling rendah. Selanjutnya strategi integrasi dan diversifikasi. Yang pertama adalah integrasi vertikal, mengendalikan rantai pasok atau saluran distribusi untuk meningkatkan kontrol operasional dan efisiensi biaya. Nah, kita menjaga hubungan baik, salah satu misalnya dengan mitra, gitu ya. Terus integrasi horizontal, melakukan akuisisi atau merger dengan pesaing dalam industri yang sama guna memperluas pangsa pasar. Artinya pesaing-pesaing kita ajak melakukan sebuah MOU ataupun kerjasama. Diversifikasi korporat, mengembangkan produk baru atau memasuki pasar baru, meminimalkan risiko bisnis dan menciptakan sinergi sumber daya, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya alam. Oke, bagian yang terakhir, bagian 4 adalah implementasi dan evaluasi strategi. Nah, ini juga penting, perlu kita tadi ya. Oke, implementasi strategi, struktur dan budaya. Nah, terkait dengan budaya juga ya.
Penyesuaian struktur, mengadaptasi hierarki dan pembagian kerja agar sesuai dengan prioritas strategi baru, guna memastikan alokasi sumber daya dan wewenang mendukung efisiensi operasional. Bagian kedua, adaptasi budaya, membentuk nilai-nilai dan norma perilaku karyawan yang sejalan dengan visi strategi seperti menggeser pola pikir dan gaya kerja fleksibel startup menuju profesionalisme yang terstandarisasi saat ekspansi. Selanjutnya adalah komunikasi strategi, memastikan pesan mengenai perubahan strategi dipahami oleh seluruh level organisasi untuk meminimalisir resistensi dan meningkatkan komitmen terhadap tujuan jangka panjang dalam sebuah perusahaan. Oke, selanjutnya balance. Balance tahu ya? Ya. Sebagai alat ukur kinerja, perspektif keuangan, mengukur efektivitas strategi dalam meningkatkan profitabilitas, pertumbuhan pendapatan, dan nilai pemegang saham secara berkelanjutan. Yang kedua, perspektif pelanggan, memastikan kepuasan, retensi pelanggan, serta pangsa pasar untuk memastikan proposisi nilai yang kompetitif. Ketiga adalah perspektif proses bisnis internal, menilai efisiensi operasional dan inovasi proses kunci yang menjadi penggerak utama dalam menciptakan nilai bagi pelanggan. Pengendalian strategi perbaikan yang berkelanjutan. Yang pertama adalah penetapan sistem pemantauan, membangun mekanisme pengawasan kinerja yang komprehensif untuk mendeteksi penyimpangan dari target strategi secara tepat waktu. Yang kedua, analisis varians, melakukan evaluasi berkala terhadap perbedaan antara hasil rencana strategis untuk mengidentifikasikan akar permasalahan. Yang ketiga adalah mekanisme umpan balik, mengintegrasikan hasil evaluasi ke dalam siklus perencanaan berikutnya guna memastikan penggunaan proses bisnis yang berkelanjutan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Terkait dengan materi kita tentang manajemen strategi hari ini. Cukup paham? Jelas? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, sesuai tadi ini adalah materi terakhir. Mungkin sekian yang perlu saya sampaikan dalam presentasi menjelaskan tentang strategi hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan, kami persilakan. Kalau nggak ada, cukup sekian. Bila kurang saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.